Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngebahas soal revolusi keuangan yang terjadi di Indonesia. Sebuah eksperimen raksasa yang sukses bawa layanan perbankan ke jutaan orang di pelosok negeri. Tapi justru dari sukses besar ini muncul perdebatan baru yang wah panas banget. Jadi di mana dong batas antara melindungi nasabah dan membuka celah buat penyalahgunaan? Yuk kita dalami bareng-bareng. Coba deh, bayangin posisi kalian ada di desa terpencil. Perlu nabung, transfer duit, atau bayar tagihan. Tapi bank terdekat? Mungkin setengah hari perjalanan? Ini loh kenyataan buat jutaan orang di Indonesia. Nah, gimana coba cara mecahin masalah segede ini? Dan solusinya? Ternyata bukan dengan bangun gedung-gedung bank baru yang mahal, bukan. Tapi dengan mubah toko kelontong, kios pulsa, dan warung sebelah rumah yang emang udah ada, jadi perpanjangan tangan bank itu sendiri. Simpel banget tapi jenius. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana sih ide ini bisa jalan. Ini tuh bukan ide iseng, tapi sebuah program yang benar-benar terstruktur. Namanya Laku Pandai. Laku Pandai. Kepanjangannya, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Pusing ya? Gampangnya gini. OJK ngasih lampu hijau buat bank-bank, buat ngerekrut agen, ya pemilik warung, tokoh masyarakat, buat jadi perpanjangan tangan mereka. Jadi mereka bisa bantu buka rekening, setor tunai, sampai transfer yang benar-benar ngeberdayain ekonomi lokal dari dalam. Program ini tuh nggak muncul tiba-tiba ya. Prosesnya dimulai dari peraturan OJK di tahun 2014. Setahun kemudian, Maret 2015, baru deh diresmiin. Dan yang keren, 4 bank raksasa, BRI, Mandiri, BTPN, BCA, langsung tancap gas. Mereka jadi pionirnya di seluruh Indonesia. Ini udah kayak gerakan nasional. Nah, ini bagian yang paling bikin melongo. Lihat deh angkanya. Cuma dalam waktu 3 tahunan, jumlah agennya itu lompat 4 kali lipat. Jadi lebih dari 1 juta. Dan nasabahnya, wah ini lebih gila lagi, meledak dari 3,7 juta jadi hampir 26 juta orang. Kebayang nggak? Yuk kita coba resapi dulu angka ini. 25,7 juta orang. Itu sama kayak seluruh penduduk Australia loh. Sebanyak itulah orang yang akhirnya bisa punya akses ke bank, mungkin ya, untuk pertama kalinya seumur hidup mereka. Ini benar-benar eksperimen skala raksasa. Tentu, dengan pertumbuhan secepat kilat gini, muncul pertanyaan gede. Ini aman gak sih? Gimana caranya nasabah-nasabah baru ini dilindungi? Nah, mari kita lihat aturan mainnya. Jadi agen Laku Pandai itu bukan cuma pasang spanduk terus udah. Mereka punya kewajiban yang jelas banget. Pertama, mereka harus verifikasi KTP, mastiin datanya benar. Kedua, wajib jaga kerahasiaan data nasabah. Ketiga, setiap transaksi harus ada buktinya, harus kasih stroke. Dan terakhir, semuanya harus dicatat rapi di buku. Jadi ada standarnya, nggak bisa sembarangan. Dan yang paling penting ini nih, intinya menurut aturan OJK, bank penyelenggaranya kayak BCA atau BRI tadi, itu bertanggung jawab penuh 100% atas apapun yang dilakuin agen mereka. Jadi kalau agennya macam-macam atau bikin salah, yang nanggung ya banknya. Ini jaring pengaman utamanya buat nasabah. Buat memperkuat itu semua, ada payung hukumnya, yaitu UU ITE. Pasal ini intinya bilang gini, struk digital atau hasil cetakan dari mesin edisi di warung agen itu, kekuatan hukumnya sama persis kayak slip setoran yang kita dapat di kantor cabang bank yang megah. Jadi, transaksi digital ini beneran sah dan mengikat secara hukum. Seiring waktu berjalan, perlindungan ini terus ditambah. Sampai akhirnya di tahun 2023 muncul satu pembaruan besar. Dan inilah yang jadi pemicu semua perdebatan panas yang kita bahas sekarang. OJK ngeluarin peraturan baru, namanya POJK nomor 22 tahun 2023. Tujuannya sih mulia banget ya, yaitu buat lebih melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dari praktek-praktek yang ya ngerugiin. Tapi seperti yang bakal kita lihat, niat baik ini ternyata memicu reaksi yang sangat keras. Oke, sekarang kita pindah sisi. Gimana respons industri keuangan soal peraturan baru ini? Reaksi mereka bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang, wah, tajam banget. Surga ada di telapak debitur. Gitu katanya media keuangan Infobank. Jadi dari sudut pandang mereka, peraturan baru ini tuh terlalu manjain debitur, bahkan debitur yang sengaja nakal. Akibatnya, posisi kreditur atau perusahaan pembiayaan jadi susah banget. Nah, ketakutan utama industri ini tuh ada di konsep ekonomi yang namanya moral hazard. Gampangnya gini deh, kalau kalian tahu nggak bakal ada konsekuensi berat kalau nggak bayar utang, apa kalian bakal tetap mati-matian bayar?
Nah, industri khawatir aturan ini malah bikin orang jadi punya insentif buat nunggak. Kalau risiko kredit macetnya ketinggian, ujung-ujungnya nanti malah akses kredit buat semua orang jadi makin susah. Slide ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Di satu sisi, aturan baru bilang, nagih utang cuma boleh di jam kerja, Senin sampai Sabtu. Industri langsung nanya, lah gimana kalau debiturnya emang kerjanya di jam segitu dan gak pernah ada di rumah? Terus, aturan juga ngelarang sita jaminan di jalan. Industri khawatir, gimana kalau kendaraannya malah dijual atau disembunyiin? Jadi, setiap aturan perlindungan ini punya potensi celah buat disalahgunain. Tapi, coba kita lihat datanya. Nah, disinilah letak plot twist-nya. Menurut data OJK sendiri, dari hampir 15.000 pengaduan nasabah di tahun 2023, kasus yang benar-benar terbukti ada pelanggaran dari lembaga keuangannya itu cuma 92 kasus. Cuma 0,6%. Angka ini kan jadi bikin kita mikir ya, apa peraturan baru yang super ketat ini sebenarnya respons yang sepadan sama masalahnya? Jadi, di satu sisi kita punya perlindungan konsumen yang makin kuat, di sisi lain ada kekhawatiran soal keberlangsungan industri. Terus titik tengahnya di mana dong? Dan ternyata peraturan baru ini nggak sepihak itu juga. Ada pasal 6 yang bisa dibilang semacam tombol pengaman buat industri. Pasal ini negasin kalau lembaga keuangan juga punya hak buat dilindungi dari konsumen yang itikadnya jelas-jelas gak baik. Contohnya ya, yang sengaja nyembunyiin jaminan atau ngasih dokumen palsu. Pada akhirnya, ya inilah inti dari semuanya. Eksperimen besar-besaran buat ngebawa bank ke pelosok-pelosok Indonesia ini udah berhasil, luar biasa banget. Tapi sekarang tantangannya geser. Udah bukan lagi soal akses, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab dari sisi lembaga keuangan dan juga dari sisi nasabah. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita bikin aturan yang bisa melindungi mereka yang emang rentan dan butuh perlindungan, tanpa kita secara nggak sengaja malah ngasih jalan buat mereka yang cuma mau lari dari kewajiban? Sebuah pertanyaan yang jawabannya nggak gampang.